Maria sangat menginginkan seorang putra sebagai pewaris tahtanya, tetapi ketika ia melahirkan, bayinya ternyata seorang perempuan. Si bayi diberi nama Christina. Ratu Maria merasakan kekecewaan yang mendalam. Bayinya berkulit gelap dengan mata yang hitam, penampilannya tidak menarik di mata Ratu Maria. Sehingga ia mengelari putri dengan sebutan monster. Bahkan diketahui, Ratu Maria beberapa kali mencoba mengakhiri hidup putrinya. Di Tiongkok terdapat juga seorang ratu yang hebat tapi juga kejam. Setelah menduduki tahta dengan sebuah intrik politik yang kejam dan berliku, ia pun menjadi orang terkuat di Tiongkok. Dalam mempertahankan kekuasaannya, ia bahkan mengeksekusi ibu dan cucunya. Bahkan untuk menyingkirkan saingannya, ia tega membunuh anaknya dan memfitnah siangannya yang melakukan itu. Pada tahun 1451 hingga 1504, Spanyol diperintah oleh Ratu Isabella bersama Raja Ferdinand II. Dalam masa pemerintahan mereka inilah, terjadinya intimidasi terhadap penduduk yang Muslim dan orang-orang Yahudi. Orang Muslim dan Yahudi hanya diberi dua pilihan: mengikuti iman Katolik atau diusir dari Spanyol. Ratu Maria dari Portugal. Setelah kematian suaminya, kejiwaannya terguncang hebat. Ia mulai berlaku kasar, histeris, dan akhirnya pada tahun 1972, putranya, Pangeran John segera naik tahta, setelah sang ratu dinyatakan gila secara hukum. Dari tahun 797 sampai tahun 802 Masehi, Ratu Irene dari Athena memerintah bersama dengan putranya, Kaisar Konstantinus ke-6. Sang kaisar kurang populer di masyarakatnya. Hal ini dimanfaatkan oleh sang ibu, seorang wanita yang penuh ambisi dan menginginkan kekuasaan penuh untuk dirinya sendiri. Hingga terjadilah konflik antar ibu dan anak. Tapi untuk sementara waktu, dengan bantuan beberapa pihak, konflik ibu dan anak ini bisa diredam. Tapi itu tak bertahan lama, tepat setelah kaisar memutuskan untuk menikahi gundiknya dan menceraikan permaisuri yang sah. Hal ini dengan cepat memancing kemarahan rakyatnya. Kekacauan ini dengan cepat dimanfaatkan Ratu Irene. Ia menangkap Kaisar Konstantinus dan mencungkil matanya. Pada tahun 1828 sampai 1861, Madagaskar diperintah oleh seorang ratu bernama Rana Valona. Ia seorang ratu yang kejam, tapi juga berjasa bagi kerajaannya. Ia naik tahta setelah suaminya meninggal. Ia memerintah dengan kejam dan tangan besi. Bahkan ia tega membunuh ibunya dengan cara membuatnya mati kelaparan. Di saat-saat akhir hidup suaminya, Raja Henry II, ia memohon kepada istrinya untuk bertemu dengan gundiknya, Diane de Poitiers. Hal itu ditolak sang ratu, dan membiarkan raja kesepian menunggu ajalnya. Dan yang lebih kejam lagi, sang ratu memerintahkan untuk mengeksekusi putrinya sendiri di hadapannya. Ratu terakhir Francis, Marie Antoinette, bertahta pada tahun 1774 sampai 1792. Kesukaannya adalah menghabiskan kas kerajaan dengan berbelanja barang-barang mewah, dan setiap malamnya menggelar pesta-pesta mewah. Tentu saja hal ini membuat rakyat miskin menjadi marah, dan pada puncaknya, rakyat memberontak. Mereka lalu memenggal kepala sang ratu, dan tak ketinggalan keluarga kerajaan lainnya. Kejadian ini menjadi sejarah yang selalu dikenang oleh masyarakat Prancis, bahwa mereka dulu pernah memiliki ratu dengan perangai yang sangat buruk. Selama setengah dekade, Ratu Mary ke-1 menjadi ratu di kerajaan yang rakyatnya banyak beragama Protestan, sedangkan ratu adalah seorang Katolik. Hal inilah yang menjadi dasar konflik dan kekejaman ratu. Sebanyak 300 orang Protestan pernah ia bakar hidup-hidup dengan tuduhan sesat. Ratu Mary dijuluki The Bloody Mary.
Pada tahun 1504 hingga tahun 1516, Kastilia dikuasai oleh seorang ratu yang ODGJ. Kewarasan sang ratu menghilang setelah ia ditinggal mati suaminya. Ia membongkar makam suaminya dan memeluk jasad suaminya dengan mesra. Jasad suaminya selalu berada di dekatnya, bahkan di setiap perjalanannya, sang suami selalu ikut dengannya. Setelah bertahun-tahun, dan atas bujukan orang-orang terdekatnya, ia pun merelakan suaminya untuk kembali dikubur. Ada dugaan bahwa Ratu Katerina yang agung di Rusia bukanlah orang Rusia. Setelah Peter, suaminya naik tahta, ia pun menjadi seorang perempuan yang berkuasa di Rusia. Tapi karena ia menunjukkan ketidaksukaan kepada Rusia, rakyat pun jadi tak menyukainya. Apalagi setelah Katerina naik tahta, dan berkuasa penuh di Rusia, setelah ia menggulingkan kaisar. Ia dikenal dengan nama Ratu Katerina II. Hiduplah seorang bangsawan Hungaria, di pertengahan abad 16 hingga abad 17. Dialah Elizabeth Báthory, seorang bangsawan yang kejam, dan brutal. Ia seorang psikopat, doyan selingkuh, biseksual, hingga kecanduan hyperseks. Bahkan ia telah membunuh gadis-gadis muda yang masih perawan, untuk dijadikan obat kecantikannya. Kelakuannya makin tak terkontrol setelah ditinggal mati suaminya. Bersama pengikut setianya, ia merekrut gadis-gadis desa untuk bekerja di kastilnya. Tapi itu hanya tipuan semata. Gadis-gadis malang itu malah dibunuh dan diambil darahnya, untuk obat kecantikan abadi. Bahkan Elizabeth juga mandi dengan darah para perawan itu.